Silakan untuk menjawab 60 detik dari sekarang. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Izinkan menjawab. Bagaimana cara saya manajemenkan diri saya sendiri antara saya menjadi mahasiswa dan juga duta pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan terkait dengan proker saya. Seperti yang kita tahu bahwa prodi kita ini juga memiliki beberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan pada hari kosong kita. Nah, bagaimana dengan cara saya melaksanakan proker saya dengan manajemenkan diri saya sendiri, yaitu dengan cara mencari waktu luang ketika ada waktu kita yang kosong, maka kita sebisa mungkin untuk memasukkan hari itu untuk menjalankan program saya. Terima kasih. Terima kasih atas nomor urut 16. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah untuk semangat kepada nomor urut 16. Kita lanjutkan kepada nomor urut 13. Mungkin boleh Kak, sebelum kita lanjut kita sedikit mengubah posisi kita dulu ya. Mungkin boleh buka laptop 15 untuk sedikit mundur ke belakang. Baik, sesi tanya jawab selanjutnya dilanjutkan dengan nomor urut 13. Silakan untuk mengambil pertanyaan. Baik, pertanyaan kepada nomor urut 13 akan disampaikan oleh Ayunda Agidia Karina SPD. Kepada Ayunda disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, sewaktu saya mengikuti ajang pemilihan duta pendidikan tingkat fakultas dan duta Universitas Riau, ada sebuah pertanyaan yang sering muncul dalam ajang pemilihan duta tersebut. Ya, kalau di duta pendidikan itu harus mempunyai 3B, Brain, Beauty, and Behavior. Sedangkan duta universitas, tingkat universitas itu harus Smart, Humble, and Confidence. Pertanyaannya, menurut kamu, apakah yang harus dimiliki oleh seorang duta PBSI? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Ayunda. Silakan untuk menjawab 60 detik dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Yunda. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Bagi saya, yang harus paling penting dimiliki oleh seorang duta adalah etika. Karena etika menentukan karakter seseorang. Ketika seorang itu memiliki etika yang baik, sudah pasti dia memiliki kepintaran otak yang baik juga. Maka dari itu, etika seorang duta adalah hal yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang duta PBSI. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari nomor urut 13. Kita lanjutkan untuk nomor urut 11. Untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan kepada nomor urut 11 akan disampaikan oleh Kanda Sandika Lumban Batu SPD. Kepada Kanda dipersilakan. Baik, gimana Indah? Senang? Izin menjawab Kanda senang. Senang. Kita sering militer ya, pakai izin dulu. Boleh tepuk tangan dulu untuk Indah. Baik, pertanyaan dari saya, duta PBSI itu adalah sebagai ikonnya PBSI seperti itu. Jadi orang akan melihat dutanya kalau misalnya baik, ya orang menganggap PBSI baik. Bisa jadi seperti itu mindset berpikirnya. Saya tidak tahu apakah kamu sudah melakukan ini atau belum, atau kamu melanggarnya, saya kurang tahu. Tadi pertanyaan sebelumnya dijawab dengan yang paling penting itu adalah etika, maka saya ingin bertanya tentang etika. Saya baru beberapa hari di sini, ada banyak sekali etika yang kurang baik menurut saya. Kita sebagai mahasiswa harusnya memiliki etika yang baik seperti itu, menurut saya. Namun yang terlihat, masih banyak yang kurang mengindahkan beberapa etika, seperti etika berpakaian, etika bersosial media, dan etika dalam berbicara ataupun berbahasa. Sebagai duta, apabila kamu terpilih, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubah orang
yang masih belum melaksanakan etika tersebut menjadi melaksanakannya, terutama berpakaian dan juga berbicara. Terima kasih. Terima kasih kepada Kanda atas pertanyaannya. Diberikan waktu 60 detik dari sekarang untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Kanda izin untuk menjawab pertanyaan. Untuk yang pertama, ketika etika berbicara, tentunya saya akan membawa anak tersebut yang kurang beretika dalam berbicara ke belakang panggung atau di belakang layar. Tujuannya tidak mempermalukan dia di depan umum, tetapi saya nasihati dari hati ke hati sebagai wanita, bagaimana cara beretika, berbicara dengan baik untuk kepada yang lebih tua. Dan untuk berpakaian, saya akan menasihati juga di belakang layar, bagaimana cara penggunaan baju yang sopan untuk menutupi sesuai aturan DPRS dari Prodi PBSI sendiri, dan bagaimana mencerminkannya di layar perkuliahan dan di layar non perkuliahan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada nomor urut 11 atas jawabannya yang luar biasa. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, kepada nomor urut 3 untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan kepada nomor urut 3 akan disampaikan oleh Yunda Nindiana SPD. Kepada Yunda, disilakan. Halo, Kirati. Halo, Yunda. Sudah siap untuk diberikan pertanyaan? Siap. Oke. Nah, pemilihan duta atau pageant itu seringkali mendapatkan pandangan bahwa itu hanya sebagai ajang seremonial belaka. Sebagai duta, calon duta pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, bagaimana atau peran apa yang akan kamu lakukan mengoptimalkan peran tersebut agar stigma atau pandangan tersebut terpatahkan? Jelas? Baik, terima kasih Yunda atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk menjawab 60 detik dari sekarang. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Yunda. Saya akan menjawab bagaimana cara saya untuk melakukan stigma terhadap orang-orang terhadap duta PBSI. Bagaimana adalah menumbuhkan kesadaran bahwasannya duta tidak hanya sebagai duta, sebagai ikon dan juga role model terhadap semua orang. Duta pendidikan, apalagi kita sebagai duta pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, perlu namanya untuk menunjukkan diri bahwasanya kita tidak hanya sebagai duta, tapi kita sebagai seorang mahasiswa untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berkualitas. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih pada nomor urut 3 atas jawabannya yang luar biasa. Silakan untuk kembali ke tempat. Kita lanjutin ya Kak. Selanjutnya, kepada nomor urut 8 untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan kepada nomor urut 8 akan disampaikan oleh Ibu Sylvia Permatasari SPD MPD. Kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih. Siap? Menjawab ini? Siap, Ibu. Baik. Duta PPSI 2002 juga nantinya akan menjadi calon guru bahasa Indonesia baik tingkat SMA atau SMP. Seperti yang sudah kita ketahui, pada saat sekarang ini kita berada di era masyarakat 5.0. Ya, menurut Ananda, bagaimana inovasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang dikaitkan dalam era masyarakat 5.0 untuk menghilangkan mindset bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia itu gampang atau mudah? Silakan dijawab. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Dipersilakan untuk menjawab 60 detik dari sekarang. Baik, izin menjawab Ibu. Dengan cara mengajarkan siswa atau siswi tersebut menggunakan dengan cara menyebarkan Ibu. Seperti itu.
kasih kepada nomor urut 8 atas jawabannya. Silakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kepada nomor urut 6 untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan kepada nomor urut 6 akan disampaikan oleh Kanda Sandika Lumban Batu SPD. Kepada Kanda dipersilakan. Siap Bani? Insyaallah siap. Oke. Masih tentang dunia persekolahan, kita di Fakultas Keguruan dibentuk atau akan dijadikan sebagai seorang guru bosnya. Meskipun banyak yang tidak menjadi guru seperti itu, tapi ini saya sampaikan sebagai seorang guru. Sekarang Bani adalah seorang guru. Ada siswa Bani yang malasnya akut luar biasa, tak tertolong lagi dong. Dan saat ujian bahasa Indonesia dan saat mendengar kata bahasa Indonesia atau pelajaran bahasa Indonesia, telaan napasnya sangat berat. Membaca lagi gitu misalnya. Dia bosan dengan pelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Bagaimana tanggapan Bani biar membuat siswa tersebut tidak malas dengan pelajaran bahasa Indonesia? Silakan. Baik, terima kasih Kanda atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk menjawab 60 detik dari sekarang. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Ray juga ingin jawab. Adapun dalam mengatasi kemalasan dari siswa ialah kita cari tahu apa minat dan bakat dari siswa tersebut. Nah, dari kesenangan dan pendekatan kepada siswa tersebut, apabila sudah ada solusinya seperti kalau siswa itu lebih senang dengan games atau internet. Nah, kita buat pembelajaran bahasa Indonesia itu lebih ke menyenangkan siswa. Mungkin bisa jadi saya. Baik, terima kasih kepada nomor urut 6 atas jawabannya. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Baiklah, kita lanjutkan ke nomor urut selanjutnya, yaitu nomor urut 2 untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan kepada nomor urut 2 akan disampaikan oleh Bapak Zulhafiz SPD MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Sirajul Akbar Asar. Pertanyaan saya ke arah sikap, ke arah image Anda, yaitu bagaimana cara Anda membahagiakan orang tua Anda? Jika orang tua Anda tidak ada, bagaimana membahagiakan orang yang ada di samping Anda? Terima kasih, silakan dijawab. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk menjawab 60 detik dari sekarang. Baik, terima kasih pertanyaan Bapak. Saya ingin menjawab bagaimana cara membahagiakan orang tua saya. Caranya dengan kita bersikap baik, maka pahala-pahala tersebut juga akan mengalir kepada orang tua kita. Dan jika orang tua kita tidak ada, maka kita berusaha untuk membahagiakan orang di sekitar kita dengan kita bersikap baik atau kita tidak mengganggu orang lain di sekitar kita, dan agar orang di sekitar kita terasa nyaman. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada nomor urut 2 atas jawabannya yang luar biasa. Silakan kembali ke tempat. Kita lanjutkan ke nomor urut selanjutnya, yaitu nomor urut 12 untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan kepada nomor urut 12 akan disampaikan oleh Yunda Nindiana SPD. Kepada Yunda dipersilakan. Halo Surya Abdi, Halo Yunda. ya siap. Insya Allah siap. Jadi pertanyaan kali ini lebih ke teknis atau hal yang kakak temukan di lapangan. Jadi di sekolah di tempat kakak bekerja itu ditemukan bahwa murid-murid lebih menguasai
kemampuan berbahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Atas fenomena tersebut, apa pandangan kamu? Dan jika hal itu meresahkan, apa yang akan kamu lakukan? Cukup jelas? Jelas juga. Terima kasih Yunda atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk menjawab 60 detik dari sekarang. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Yunda. Saya sebagai calon guru bahasa Indonesia tentunya nanti akan mengajarkan bagaimana mengenai ilmu bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian untuk kemahiran mengenai para siswa dan siswi yang menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris, karena bahasa Inggris termasuk ke dalam bahasa internasional, maka itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Namun tentunya di samping itu harus menjunjung tinggi bahasa nasional sendiri, yang tentunya itu menjadi tugas bagi saya selaku guru bahasa Indonesia untuk mengingatkan dan memberikan kepadanya bimbingan dan pelajaran. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari nomor urut 12. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Kita langsung saja ke nomor urut yang terakhir dari top 5 besar Duta Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu nomor urut 9 untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan kepada nomor urut 9 akan disampaikan oleh Kanda Sandika Luban Batu SPD. Kepada Kanda dipersilakan. Halo Rifki, sudah siap? Halo Kanda, insya Allah siap. Semua manusia pasti memiliki kelemahan. Saya ingin bertanya kepada Rifki, apa kelemahan yang Anda miliki dan bagaimana cara Anda mengubah kelemahan Anda menjadi kekuatan? Terima kasih. Terima kasih Kanda atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk menjawab 60 detik dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kanda. Kelemahan saya sendiri yaitu saya terlalu mudah percaya kepada orang lain apa yang disampaikan melalui informasi atau argumen apapun itu. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, saya merealisasikan hubungan saya antara orang-orang untuk mengetahui karakter dari setiap orang yang saya kenal dan meminta dukungan untuk meningkatkan kelemahan saya tersebut dan menjadikan kekuatan dengan cara membantu orang lain dengan tidak memandang suku, agama, ataupun ras. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada nomor urut 9 atas jawaban yang luar biasa. Persilakan untuk kembali ke tempat. Itulah dia sesi tanya jawab bersama Dewan Juri Top 5 Besar Duta Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2022. Karena seluruh finalis telah mendapatkan kesempatan menjawab satu pertanyaan, maka seluruh finalis disilakan untuk meninggalkan panggung.